Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Majlis Al-Ghazali alladhi asasahu al-maghfurlah Mama Abdullah bin Nuh, wa kadzalika bi muwasalatil jihad wal kifah akhina al-fadil Al-Ustaz Mustafa bin Abdullah bin Nuh, Bukit Bapak Dr. Bima Alia. Teman-teman, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, sebagian hadir langsung dan sebagian besar melalui online channel. Ada yang melalui YouTube, ada yang Facebook, Instagram, dan saluran lainnya. Kita sekarang hadir di sini atas undangan dan izin Kakanda Kiai Haji Mustafa Abdullah bin Nuh, karena Mama Abdullah bin Nuh bagi saya itu adalah ba'dallah wa rasulihi, beliau itu adalah penyelamat dunia akhirat. Kenapa penyelamat dunia akhirat? Jikalau Bapak Ibu semua mendapatkan ilmunya, mendapatkan barokahnya, insya Allah mendapatkan karomahnya. Bagi saya itu 3 hal itu ditambah lagi dengan beliaulah yang membimbing keislaman saya. Jadi saya bisa hijrah dari alam jahiliyah ke alam Islam, wasilah duniawiyahnya karena tangan mama. Jadi mamalah yang mengajarkan dan melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya sangat berhutang budi kepada mama fid dunya wal akhirah, karena beliaulah yang menyelamatkan dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang pada Rasulullah SAW, dan beliaulah yang menunjukkan bagaimana cara menjadi seorang muslim untuk berhasil, dan beliaulah juga yang mendorong untuk melakukan satu langkah yang strategis, yaitu menjadi seorang muslim bukan hanya saja menambah jumlah KTP orang Islam dari 100 juta menjadi 100 juta plus seorang, tetapi bagaimana bisa berkontribusi kepada Islam seperti yang disampaikan oleh Kakanda Al-Fadhil Kiai Haji Mustafa Abdullah bin Nuh tadi. Beliau menyarankan saya untuk langsung pesantren di Sukabumi. Di sana pesantrennya di pesantren An-Nidham. Nah, nama An-Nidham ini juga besar kemungkinan nasihat dari mama juga, karena mama adalah penggemar dan pengembang kitab-kitab Al-Ghazali. Baik itu kitab Ihya Ulumuddin, demikian juga Al-Mustasfa bin Usulil Fiqh, Al-Wajiz fi Al-Fiqh, wa kadzalika Al-Wasit fil Fiqh, dan Masya Allah sangat banyak sekali. Alhamdulillah. Nah, setelah S1 Alhamdulillah atas dorongan juga, tapi waktu itu saya sangat sedih karena tahun pertama di sana, tahun kedua saya mendengar kepulangan mama ila rahmatillah subhanahu wa ta'ala pada tahun 87. Kami berangkat September 86, mama meninggal tahun 87. Nah, tetapi kepergian beliau itu lebih menyemangati kami untuk bisa melanjutkan kuliah, mencari beasiswa, karena maklum nggak punya uang. Kemudian juga ayah waktu itu Masya Allah sampai sekarang bahkan itu masih berbeda ideologi. Saya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ayah saat ini mengerti apa yang dipilih oleh anaknya. Tetapi waktu itu ayahanda masih belum mengizinkan anaknya untuk memeluk agama Islam. Ayahanda itu adalah seorang biksu Konghucu. Beliau adalah salah satu pimpinan Matakin Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Nah, bisa dibayangkan jika bapak itu kiai, anaknya agamanya lain. Bapaknya punya pesantren,
anaknya memilih agama yang lain. Jadi jika saat itu ayah itu marah besar sampai nyuruh keluar dari rumah, saya bisa memahami sekarang. Waktu itu yang ada cuma sedih aja. Jadi keluar dari rumah di Sukabumi, nggak tahu harus kemana. Yang ada adalah Masjid Agung Sukabumi. Alhamdulillah saya berangkat bawa dus Indomie, ada 3 helai baju, berangkatlah ke Masjid Agung Sukabumi. Nah, alhamdulillah atas arahan mama juga, kemudian berangkat menuju ke pesantren Al-Nidham. Nah, disitulah sesungguhnya hari-hari yang berat, hari-hari yang susah, yang mana mungkin kalau seandainya bapak di sini ada anak-anak, kemudian ada keponakan bapak-bapak, ada adik-adik, saya suka merasa iri karena di waktu SMA itulah hari-hari yang teramat berat. Mudah-mudahan bagi yang punya putra, bagi yang punya cucu, bagi yang punya kemenakan, ini bisa menjadi penyemangat. Kenapa? Karena kalau bapak-bapak itu mendorong anaknya untuk sekolah, mendorong anaknya untuk pesantren, saya itu justru mendapatkan hambatan dan halangan untuk bisa mencari ilmu. Nah, apatah lagi ketika di pesantren ini yang paling berat. Kalau waktu itu sudah ketemu Bapak Wali Kota, mungkin urusannya jadi gampang. Tapi ketemu Bapak Wali Kota justru ketika ambil S3. Justru yang susahnya itu ketika SMA, Pak Wali. Jadi ketika SMA dan pesantren, itu SMA nggak punya bayaran untuk SPP. Maka sangat berat sekali bagaimana untuk dapat keringanan SPP. Kata kepala sekolah, Antonio, kamu hanya bisa dapat SPP gratis kalau kamu jadi nomor 1 di kelas di bidang pelajar. Kamu bisa mengajukan beasiswa. Alhamdulillah dengan segala cara, semester 1 pontang-panting, semester 2 alhamdulillah jadi bintang kelas, dapat beasiswa keringanan. Demikian juga kelas kedua dan kelas ketiga, alhamdulillah. Nah, tetapi ketika di pesantren inilah yang susah, karena nggak ada yang ngirim uang, nggak ada yang ngirim uang. Jadi apa yang dilakukan kalau ada yang masak pakai kasro kan ya, pakai kasro, nyuci beras gitu. Saya suka bantuin nyuci berasnya. Pas sudah matang ikut makan. Begitu besoknya lagi ada yang nyuci sayur, saya ikut lagi nyuci sayur. Alhamdulillah diajak makan. Terus lagi ada yang motongin tahu, motongin kangkung, saya ikut motongin kangkung. Harapannya diajak makan. Tapi lama-kelamaan akhirnya malu juga, karena sudah habis tuh kelompok itu dikelilingi terus. Akhirnya susah lagi. Kemudian kata Pak Kiai, sudah makan di rumah aja. Ya sekali 2 kali enak, tapi lama-kelamaan juga nggak enak juga. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih bantuannya. Kata mama, diingatkan terus, man jahada fina lanahdiyanahu subulana. Itu masih ingat nasihat beliau, barang siapa berjuang di jalanku, aku akan mudahkan jalannya. Lanahdiyanahu subulana. Nah, wasilahnya waktu itu, ini sih saya jarang cerita ini, Pak Wali Kota, Pak Kiai itu sering diundang ceramah, Nah, saya diminta untuk ngelek tasnya. Jadi ada tas Kiai saya bawa dari ngelek. Ada ceramah di mana, oh ini kesempatan untuk perbaikan gizi kan. Ada undangan lagi untuk kesempatan. Pokoknya kalau seandainya ada undangan, Pak Kiai start ceramah, saya start makan. Pak Kiai beres ceramah, saya beres makan. Alhamdulillah, nanti pulang lagi bawa WC. Tapi selama Pak Kiai ceramah, saya catat apa isinya. Nah, Masya Allah satu ketika Pak Kiai sudah ada janji isi ceramah, tapi beliau sakit. Sementara waktu itu waktunya sudah mepet. Sekarang mungkin belum ada WhatsApp, waktu itu belum ada internet, jadi susah mencari kiai lain. Nah, panitia lingkungan ini gimana mengganti acaranya, masyarakatnya sudah ratusan yang hadir, kiai yang diundang sakit.
Terus dia ingat, itu kan katanya suka ada asisten yang wajahnya kayak Cina itu katanya. Gimana juga kalau kita minta dia aja ngegantiin Pak Kiai, luar biasa, deg-degan gitu istilahnya. Akhirnya sambil ngadek-dek istilahnya, lututnya bergetar lutut, akhirnya saya paksakan. Nah, karena sudah ada kopekan dari Kiai ketika ceramah, seluruh yang dicatatnya saya sampaikan juga, pakai sedikit akting lagi dia. Nah, alhamdulillah ternyata ceramah pertama lancar. Pas mau pulang dikasih amplop, itu amplop pertama. Nah, kemudian cerita ini kedengeran sama majelis taklim yang lain, diundang lagi. Kemudian kedengaran lagi sama biasa ibu-ibu lagi, terus sampai ke SMA, sampaikan ke sekolah-sekolah. Akhirnya Masya Allah saya itu adalah lebih sering diundang daripada Pak Kiai. Nah, saking seringnya di Kopong itu ada satu dus, isinya amplop semua. Jadi yang tadinya adalah santri yang paling fakir di pesantren, sekarang jadi yang paling kaya di pesantren. Jadi kalau kemarin ada yang beli beras, saya traktir, karena saya gantian. Ada yang nggak punya teri, saya kasih. Terus kalau ada undangan, saya minta ke panitia, nanti kalau undang saya harus pakai minibus. Kenapa? Supaya bisa undang santri-santri itu. Jadi kalau undang, maka ikutnya 20. Alhamdulillah. Nah, ini berlangsung sampai alhamdulillah dapat dukungan dari mama untuk kuliah di Yordan. Nah, uang itu juga sebagai untuk membeli tiket. Jadi masa ini, Masya Allah, ini adalah satu perjalanan yang sangat panjang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di Indonesia ini banyak ulama, tetapi sangat sedikit yang menjadi penulis. Nah, mama ini di atas penulis, beliau itu adalah sastrawan. Jadi seorang yang menulis dengan kualitas bahasa yang tinggi. Banyak yang menulis dalam bahasa Indonesia, mama ini satu tingkat lagi menulis dalam bahasa Arab. Saking indahnya menulis tentang keindahan dan afdoliyahnya Ahlul Bait, Waliul Ahad atau wakil Raja Yordania Hasan namanya, itu tertarik dengan salah satu karya sastra mama. Nah, makanya ketika beliau berkunjung ke Indonesia, beliau menyempatkan diri hadir di sini. Nah, jadi saya tahu bahwa wakil raja datang ke sini itu menambah takjub saya kepada mama. Nah, ternyata mama itu bukan hanya saja ulama, bukan hanya saja penulis, tapi beliau adalah sastrawan. Lebih dari itu, beliau adalah pahlawan. Artinya mama itu berbeda dengan kiai lain, beliau aktif dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya jika kita buka sejarah mama, beliau pernah menjadi jabatannya Dai Danco dan ikut dalam perjuangan PETA, pembela tanah air. Masya Allah, kalau di kota Cianjur dan di Bogor, setiap Kapolres yang baru pasti harus hadir di ruangan ini. Karena Dai Danco yang awal itu termasuk diantaranya adalah Mama Abdul Bin. Dan beliaulah yang ikut bersama Bung Karno dengan Kasman Singadimejo, bersama dengan Ali Sosro, Perdana Menteri Indonesia pada waktu itu, yang melakukan hijrah dari Jakarta menuju ke Jogja. Karena pada bulan September 1945 company itu balik lagi ke Indonesia untuk menguasai kembali Republik Indonesia dengan membonceng namanya pasukan Inka. Inilah perjuangan mama yang harus kita pelajari dengan luar biasa. Jadi kalau berbicara hari ini tentang pembelaan negara, tentang cinta tanah air, mama adalah satu contoh konkret menjadi tentara yang sangat aktif. Nah, di samping itu, mama adalah pendidik dan guru. Buktinya kita ini semua adalah muridnya. Buktinya Al-Ghazali ini adalah hasil karyanya.
Buktinya Al-Ihya juga adalah hasil karyanya.